Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Pada kesempatan kali ini, Mimin akanlah mengambil salah satu tonggua terbaru yang bernama Martial Peak, yang diartikan sebagai puncak bela diri. Sebetulnya ini untuk novelnya sudahlah beribu-ribu capture dan juga sangatlah menarik. Tetapi kita masihlah belum tahu ya, kadang novelnya itu menarik tetapi belum tentu untuk diadaptasi ke tonggua ataupun gambar video. Itu belum tentu semenarik yang dipikirkan. Ya intinya ada faktor keberuntungan juga sih. Tetapi Mimin tekankan kalau tonggua satu ini untuk masalah ceritanya, plot armornya, serta plot ceritanya juga benar-benar begitu sangatlah bagus. Karena kita akanlah dibawa dari MC utama kita dari bawah sampailah ke puncak bela diri. Dan untuk sedikit sinopsis, kita akan mempunyai MC utama yang bernama Yang Kai. Dia ini sebagai seorang murid percobaan ataupun magang lah. Dan dia juga bekerja sebagai penyapu dari pavilion Lingxiao di Sekte Zhongdu. Akan tetapi, dari awalnya dia menjadi murid inti dan dia dipindahkan menjadi murid percobaan karena kualifikasinya yang begitu sangatlah buruk. Jadi, jika dia tidak memiliki prestasi dalam 3 tahun, maka dia akanlah dikeluarkan dari sekte tersebut. Dan Yang Kai secara tidak disengaja memperoleh bantal batu misterius dan membuka keterampilan misterius yang disebut sebagai tubuh emas bangga. Setelah itu, dialah berlatih dan berlatih membuat dirinya memiliki kemampuan sendirinya dan mencapai puncak surga warisan. Ya, itu sih untuk masa depannya ya. Tetapi guys, bukan hanya Yang Kai saja, tetapi juga ada orang yang bernama Suyan mewarisi keterampilan yang sama. Intinya mereka berdua ini sama-sama menaiki puncak seni bela diri guys. Intinya ada temannya ya. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Pada awal cerita, kita diperlihatkan MC utama kita ini sedanglah latih tanding atau mereka sedanglah melakukan ujian. Sayangnya untuk MC utama kita di awal-awal episode, ia begitu sangatlah lemah, pecundang dan tidaklah begitu berdaya. Sehingga penilaiannya benar-benar paling terburuk dari seluruh para murid di sana. Untuk sang tetua memberitahu kalau akar kehidupan dia terlalu begitu buruk dan tidak cocok untuklah menjadi seorang kultivator. Dia menyarankan untuklah turun gunung secepatnya. Atau maksudnya, keluarlah dari sekte ini dan menempuh hidup baru sebagai manusia pada umumnya. Untuk MC utama kita yang bernama Yang Kai meminta kepada sang tetua berikan dia kesempatan lagi. Alhasil, sang tetua pun langsunglah mengiyakannya. Tetapi sesuai aturan sekte, dia haruslah bekerja untuk sekte setiap hari untuklah membuktikan perkembangan dia. Dan dalam waktu 3 tahun ke depan ada sebuah ujian lagi. Jika dia tidak bisa menembus 3 lapisan seni bela diri, maka dia haruslah dikeluarkan dari sekte. Intinya ini adalah kesempatan terakhir guys. Dan Yang Kai langsunglah menerimanya. Sesingkatnya, dia benar-benar begitu berlatih dengan keras serta juga bekerja untuklah sekte ya. Dan untuk latih tanding pertamanya dengan senior Wu Cheng. Akan tetapi, Wu Cheng ini adalah salah satu orang yang begitu sangatlah sombong, tetapi ya kemampuannya setara dengan kesombongannya. Sayangnya untuk lawannya adalah Yang Kai, ya otomatis dia pasti akanlah dihajar babak belur guys. Tetapi mereka ini bertaruh bukanlah untuk mengalahkan, melainkan seberapa banyak untuk Yang Kai bisalah untuk menahan beberapa tinju dari Wu Cheng. Dan kini Yang Kai bisalah bertahan selama 10 ronde. Hal ini membuat seluruh para murid benar-benar terkejut. Ditambah untuk Yang Kai masihlah bisa bangkit berdiri. Maka dengan begini tantangan dari Wu Cheng telah kalah besar. Intinya mereka main taruhan lah. Gara-gara dia dikalahkan dalam taruhan tersebut, dia benar-benar sangatlah marah dan langsunglah kembali melanjutkan pertarungannya. Dan terlihatlah ada salah satu wanita yang berada di atas selalu menyaksikan pertarungan dari Yang Kai. Dia mengucapkan selama bertahun-tahun ini dia selalu bertarung 5 kali sehari, tetapi tidak ada tanda-tanda kemajuan sama sekali. Dan ini sudahlah berada di ronde ke-148 dan tetap saja tidak ada kemenangan sama sekali dari Yang Kai.
Setelah Yang Kai ditumbangkan, ada salah satu murid mencoba untuklah menendangnya. Tetapi murid tersebut langsunglah disentil pakai batu oleh wanita misterius. Setelahnya, mereka pun langsunglah pergi dari sana karena sudahlah ketakutan. Lalu ya, untuk tubuh dari Yang Kai yang tidak sadarkan diri langsunglah diseret dan diberikan beberapa ramuan pil pemulihan. Di sini, wanita misterius tersebut sungguhlah peduli kepadanya. Hanya saja, dia begitu sangatlah kesal kepada Yang Kai yang benar-benar sangatlah keras kepala. Apakah dia ini sama sekali tidaklah takut mati dalam kompetisi ini, walaupun dirinya telah mengalami kekalahan berkali-kali. Lalu dia pun pergi dari sana. Sesingkatnya, untuk Yang Kai akhirnya tersadarkan dan dia terkejut ada sebuah obat berada di tangannya. Tetapi dia sama sekali tidaklah meminumnya. Hanya saja dia sangatlah berterima kasih kepada seseorang yang telah membantunya selama ini. Setibanya di rumah, dirinya yang sedanglah beristirahat dan tidak disengaja lukanya ini mengeluarkan darah sehingga darah tersebut juga langsunglah mengenai bantal batu miliknya, yang dimana bantal batu ini adalah batu misterius kuno dan memiliki kekuatan yang begitu luar biasa. Dirinya yang tersadar langsunglah begitu terkejut dan dia menjadi begitu sangatlah penasaran sehingga batu ini pun langsunglah dia pegang yang membuat batu ini langsunglah aktif. Intinya, batu ini akanlah aktif jika terkena darah ya guys. Sehingga dia pun bermimpi bertemu dengan Wu Zheng, meminta kepada dia untuklah mengaku kalah saja. Jika dia mengaku kalah, maka semua masalah ini akanlah selesai. Tetapi untuk Yang Kai, dia bukanlah pria yang pantang menyerah. Sehingga dirinya pun ditendang dan tenggelam ke dalam danau, serta dia pun langsunglah dirantai. Tetapi dengan darahnya, rantai tersebut benar-benar hancur, serta membangkitkan sosok yang begitu sangatlah menakutkan. Dan dia sangatlah berterima kasih kepada Yang Kai, karena dirinya ini telah terjebak ataupun tersegel dalam batu tersebut. Jadi sebagai hadiahnya, dialah yang akan mengendalikan tubuhnya. Sehingga jiwa spiritual milik dari Yang Kai langsunglah diserap. Dan secara tiba-tiba juga ada sosok wanita yang meminta kepada Yang Kai kalau sekarang ini bukanlah saatnya menyerah. Dan dia harus ingat bagaimana dia melewati bertahun-tahun ketika dirinya memasuki pavilion Lingxiao. Hanya saja untuk Yang Kai yang sudah sangatlah putus asa karena dirinya merasa dia tidak mempunyai harapan untuklah menjadi seorang kultivator. Dan wanita ini pun kembali memberitahunya jika dia menyerah sekarang, maka perjuangan dia selama ini akanlah sia-sia begitu saja. Mendengar pernyataan tersebut membuat Yang Kai tidaklah terima. Masa perjuangan dia selama bertahun-tahun ini hilang begitu saja. Alhasil kondisinya pun langsunglah berbalik. Untuk tengkorak tersebut pun langsunglah diserap ke dalam tubuhnya Yang Kai, yang membuat dia mendapati kemampuan terbarunya. Dan seketika dia pun tersadar dengan keadaan tubuh yang sudahlah pulih total. Dan dia menjadi begitu sangatlah terkejut. Ternyata mimpi barusan adalah sebuah kenyataan. Beruntungnya MC utama kita ini adalah orang yang begitu satset-satset, serta termasuk orang yang begitu pintar. Dia pun langsunglah menutup semua jendela dari rumahnya. Dan dia mengeluarkan 7 batu jiwa untuklah dia pelajari. Yang dimana batu-batu ini memiliki sebuah metode pelatihan. Dan dia pun langsunglah membuka metode pelatihan yang dinamakan sebagai Cui Ti Pianxian. Dan ini adalah keterampilan pertama yang dapat dia latih untuklah sekarang. Dimana guys, batu jiwa ini hanya dimiliki oleh Yang Kai itu sendiri. Intinya, bantal batu tersebut adalah kunci untuk dia menjadi lebih kuat lagi. Dan dia menjadi begitu bersemangat untuklah berlatih. Lalu untuk keesokan harinya, latihan pertama dia langsunglah dimulai. Tetapi dalam pelatihannya, dia menjadi begitu sangatlah curiga. Sepertinya ada seseorang yang sedanglah memantau dirinya. Dan secara tiba-tiba terdengarlah suara lonceng yang menandakan kalau dia haruslah bekerja sebagai tukang sapu pavilion Lingxiao. Sesingkatnya, ketika dia sedanglah menyapu alun-alun,
Wanita misterius tersebut selalu memantau dirinya terus-menerus. Dia juga tampaklah begitu terkejut. Bukankah kemarin dia ini telah terluka parah? Tetapi mengapa untuk hari ini tubuhnya tiba-tiba pulih? Dan dia menganggap kalau Yang Kai telah melakukan sebuah penerobosan. Tak lama dari itu juga, temannya datang dalam keadaan terburu-buru sembari memberitahu kalau penatua Meng sedanglah menunggu dirinya. Mendengar itu, Yang Kai langsunglah teringat, kebetulan untuk bulan ini adalah pertukaran aula kontribusi, yang dimana poin-poin mereka ini bisalah untuk menukarkan barang di penatua Meng. Jadi, Yang Kai mempunyai sebuah ide kalau dia akanlah bertemu dengan penatua Meng dan menukarkan beberapa poin untuklah dirinya. Kita akan melihat apa yang akan ditukarkan olehnya. Akan tetapi, setibanya di tempat penatua Meng, dia haruslah bertemu dengan salah satu murid yang belumlah diketahui namanya. Aduh, siapa sih namanya? Kagak dikasih tahu cuy. Yang dimana murid satu ini bisa dikatakan begitu sangatlah tengil dan juga mempunyai pikiran yang begitu sangatlah licik. Dia sengaja menjatuhkan tas penyimpanannya dan secara tidak disengaja ditangkap oleh Yang Kai, sehingga dia pun langsung bermain sandiwara kalau tas penyimpanan miliknya telah dicuri oleh Yang Kai. Sontak ya untuk Yang Kai meminta kepada dia untuk jangan salah paham. Justru dialah yang menemukan tas penyimpanan tersebut dan berniat untuklah mengembalikannya. Namun ya tetap saja dia inginlah sekali Yang Kai dipermalukan. Dia meminta kepada Yang Kai jika dia inginlah dimaafkan, maka dia haruslah berlutut dan memohon maaf kepada dirinya. Sontak, Yang Kai pun tidaklah terima. Dia sama sekali tidaklah bersalah. Justru dia berniat baik untuklah dirinya. Karena permintaannya ditolak, murid satu ini malah mengajak dia untuklah bertarung. Yang Kai meminta kepada dia untuklah jangan terburu-buru, karena tempat ini bukanlah tempat untuk bertarung. Tetapi tetap saja dia keras kepala dan malah mencoba untuklah melanggar peraturan. Dan secara tiba-tiba kakinya pun langsunglah disentil dengan batu yang membuat murid satu ini langsunglah bersujud di depannya Yang Kai. Dan murid tersebut pun langsunglah marah-marah kepada penatua Meng. Mengapa dia ini selalu melindungi Yang Kai? Dan ini adalah ke-15 kali perlindungannya. Setelahnya, Yang Kai pun langsunglah menemui penatua Meng. Ternyata kedatangannya ini, dia hanya inginlah menukarkan poin kontribusinya menjadi 10 tel. Yang dimana untuk penatua Meng sudahlah mengetahui kalau 10 tel tersebut untuklah dia bertahan hidup. Hanya saja dia mempertanyakan dengan 10 tel tersebut apakah dia bisa bertahan hidup selama 1 bulan. Dan Yang Kai pun langsunglah mengejeknya, bukankah dia yang selalu membodohi dirinya membuat dia hanya bisa bertahan seperti ini saja. Mendengar itu, penatua Meng pun langsunglah marah-marah dan langsunglah melemparkan sepatunya. Tidak disengaja juga, Yang Kai berpapasan dengan wanita misterius. Setelah dia pergi, gadis tersebut memanggil penatua Meng sebagai guru. Dan dia mempertanyakan mengapa dia ini selalu begitu sangatlah khawatir kepada Yang Kai. Dan untuk penatua Meng hanyalah berkata kalau dia telah dipercayai oleh seseorang untuklah melindungi dirinya serta mengawasinya setiap hari. Waduh, jadi ya dari sini kita sudah mengetahui kalau tetua Meng meminta kepada muridnya atau si gadis tersebut untuklah terus memantau kehidupan dari Yang Kai. Sementara itu untuk Yang Kai, dia pun menggunakan 10 tel peraknya untuklah membeli setengah karung beras. Ya intinya untuk bertahan hidup lah guys. Namun ketika dia inginlah pergi, ada sekelompok preman yang mengatakan kalau beras yang mereka jual adalah beras racun. Lantas para warga yang sedanglah berada di luar menjadi begitu sangatlah penasaran. Sedangkan ya untuk si penjual beras akanlah bertanggung jawab jika beras dia ini benar-benar beracun. Tetapi dia meminta untuklah mencari dokter dan meminta diagnosis terlebih dahulu. Jika mereka berdua benar-benar terracuni oleh berasnya, dia akanlah bertanggung jawab untuk membayar tagihan medisnya. Dan untuk Yang Kai sendiri, dia pun langsunglah melihat tas penyimpanan yang dimiliki oleh preman-preman ini terlihat begitu sangatlah familiar. Baru aja Yang Kai mencoba mencurigainya, datanglah dalang di balik semua ini. Dan Yang Kai pun langsunglah mengingat kejadian sebelumnya.
Dari sinilah dia menjadi begitu penasaran sebenarnya apa yang sedanglah dia rencanakan. 莫非这事儿跟这个人有关系？ Dan kita bersambung untuklah episode kali ini. Ya totalnya untuk hari Kamis ya mendapati 3 episode aja ya. Dan dilanjutkan untuklah hari Minggu. Mungkin sebagian besar tidaklah tahu tentang Tonghua 1 ini ya. Karena novelnya sebenarnya sudahlah beribu-ribu capture. Kira-kira sekarang ini sudah mencapai 6.000 capture. Soalnya Mimin terakhir baca novelnya itu ya cuma sampai 500 capture doang. Itu pun dia sudahlah menjadi lebih kuat. Iya, hanya saja setiap Tonghua jika ada yang kuat maka ada yang lebih kuat lagi. Dan itu akanlah terus-menerus terjadi. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 是吧？那我再给你一脚！